سادتي وسيداتي آنساتي أصحابي وزملائي أبنائي وبناتي أيها الحضور. Alhamdulillah, hari ini untuk pertama kalinya saya bisa silaturahim dengan Bapak Ibu sekalian di munasabah dzikra wafatil maghfurlah wal marhum min auliyaillah Raden Abdul Fattah. Semua kita datang ke sini dengan niat ikhlas, takhlidan bismihi wa ta'ziman lahu wa ikraman lahu wa tabarrukan min barakatil ilmi. Kita datang ke sini sebagai bukti kita menghormati beliau almarhum Mbah Fattah, menghormati, mentaati, mengikuti jejak beliau, dan yang paling penting tabarruk, mencari barokah dari ruh beliau agar kita bisa komunikasi. Kita yang masih ruhnya parsial, juz'i, bisa komunikasi dengan ruh yang universal. Para aulia, para ulama, kalau sudah wafat, ruhnya menjadi ruh universal, bergabung dengan arwahil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita mati, kita meninggal dunia, kontak-kontak komunikasi dengan para leluhur, para ulama yang sudah berada di ruh kulli, ruh universal. Percaya silahkan, ya nggak apa-apa. Orang Muhammadiyah nggak percaya nggak apa-apa. Kalau orang ini percaya. Jadi ziarah kubur atau hal itu artinya alaqah ruhaniyah, silaturahim. Kalau masih hidup silaturahim, tatap muka. Kalau dengan yang sudah meninggal namanya silaturahim. Kenapa silaturahim? Karena ruh kita masih juz'i, parsial. Beliau sudah berada di ruh kulli, ruh universal. Maka kita Masya Allah husnul khatimah, meninggal dunia dengan baik, membawa amal soleh, kita pun nanti akan bergabung dengan ruh universal. Bagi orang yang tidak baik, tidak soleh, ketika di akhirat nanti ingin bergabung dengan ruh universal tertolak, ingin kembali ke dunia, gak mungkin. Itulah hakikatnya azabin alim. Secara filosofi begitu. Jadi siksaan yang paling berat adalah ingin bergabung dengan arwah sholihin, ruh universal tertolak karena dia orang jelek, ingin kembali ke dunia ke orang sombong lagi, nggak mungkin. Itulah yang sebenarnya siksaan yang paling berat. Gambarnya seperti itu. Oleh karena itu, semua kita harus menteladani, mengikuti, meniru semaksimal mungkin apa yang telah diamalkan dan ditinggali oleh para ulama, wabil khusus Raden Abdul Fattah. Manusia itu makhluk yang paling mulia, termasuk orang sombong, mulia-mulia semua. Karena manusia yang siap menerima amanah. Jadi mulia itu. Allah menawarkan amanah, kepercayaan, tugas kepada langit, menolak. Langit betul turun. Ditawarkan kepada bumi, betul turun. Tawarkan kepada gunung, nggak mau.
Karena takut, khawatir tidak mampu menjalankan amanah ilahiyah. Orang karena sombong, kalau saya menerima, siap. Inna aradna al-amanata 'ala as-samawati wal ardi wal jibal fa'abayna an yahmilnaha washfaqna minha wa hamalaha al-insan innahu kana zaluman jahula. Kata Allah, saya telah menawarkan lebih dulu kepada langit, saya kasih tugas langit ya, saya kasih amanah ya, betul-betul. Kepada bumi, betul-betul. Gunung menolak. Fa'abayna ayyahmilnaha. Kenapa? Washfaqna minha. Takut kalau tidak bisa menjalankan amanah dari Allah. Nah, wahamalahal insan, menungso menerima, siap menerima amanah, tugas dari Allah, siap. Padahal manusia itu termasuk jenengan, ya saya juga, innahu kana doluman. Manusia itu punya potensi sangat kurang ajar. Kalau dolim kurang ajar, kalau dolum kurang ajar rekor. Dan jahul sangat bodoh. Kalau jahil bodoh, kalau jahul bodohnya kor. Tapi menerima amanah itu manusia. Kita semuanya. Amanah apakah itu yang kita terima dari Allah? Tugas apa itu yang kita terima dari Allah? Pak Ibu dipaham gitu? Tugas apa yang kita terima dari Allah? Ada dua. Ada berapa Bu? Ada berapa? Satu, amanah ilahiyah samawiyah muqaddasah. Amanah langsung dari Allah, dari langit, suci, tidak boleh ditambahi, tidak boleh dikurangi. Siapapun gak bisa nambahin, gak bisa ngurangin. Amanah dari Allah. Apa itu? Apa itu? Ad-din, agama. Berapa? Agama itu merupakan amanah, tugas dari Allah pada manusia. Naik gak iso, bumi gak iso, gunung gak bisa ada. Orang Wonosobo siap bisa menerima kepercayaan, membawa agama. Betul Bu. Agama isinya apa? Isinya dua saja agama itu isinya. Satu akidah, dua syariat. Satu apa? Dua akidah. Yang mengikat kita terhadap hubungan kita dengan Allah. Akidah, ikatan. Maka panjenengan beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, beriman kepada Quran, beriman kepada hari akhirat yaumil qiyamah, beriman qadar. Harus kita yakin, bukan katanya. Saya tanya sekarang Bu, saya tanya sekarang. Panjenengan beriman dengan Allah? Jawab Bu. Panjenengan beriman kepada Allah? Kata siapa? Kata saya. Kata siapa? Jadi siapa? Jadi aku. Itu. Jangan kata kiai. Yang bocah cilik, kata kiai, kata cilik. Jadi kan saya bisa ngerti. Di rumahnya ketemu orang bisa. Yang namanya akidah itu keyakinan. Ini harus kata saya. Yang lagi saya tanya, panjenengan beriman kepada Allah? Kata siapa? Beriman kepada Muhammad? Kata siapa? Yang percaya pada Quran? Kata siapa? Percaya malaikat? Kata siapa? Percaya kali hari akhirat?
Nanti ada surga neraka, percaya? Kata siapa? Percaya kan takdir Allah khairi wa syarihi min Allah? Percaya? Kata siapa? Yang sama tua, begitu. Kalau kita cilik, masih belajar kata guru, kata bapak, kata ibu. Kalau kita sudah di rumahnya lah. Saya udah 72 tahun. Kita lagi gak akan lama. Katanya, keyakinan. Akidah, ikatan. Ikatan yang mengikat antara kita dan Allah. Namanya akidah. Paham bukan Bu? Oleh karena itu, dalam kitab Fathul Mu'in dikatakan faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwa'uhu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syari'atillah wal qitalu fi sabilillah wa daf'u darari mahsumin musliman kana aw ghaira muslimin bil it'ami wal ifsa'i wal iskani wa tamanid dawa'i wa ujrati tamrid. Ini patemu ini karena Syekh Muhammad Zainuddin Al-Malebari. Malebari itu India Barat, provinsi Kerala. Ini dari India Pak, yang patemu ini itu bukan dari Yaman, bukan dari India. Pasal menerangkan bab jihad. Jihad nomor 1 bukan bom, bukan. Nomor 1 adalah itsbatu wujudillah. Dalam syarahnya dikatakan iqamatu hujajin diniyatin naqliyatan kanat au aqliyah itsbatu wujudis salih. Yang Tolibin syarahnya, yang Tolibin. Apa? Jihad pertama adalah para kiai, para ustadz harus mengajak masyarakat Wonosobo beriman kepada Allah dengan hujajin, dengan hujah argumentasi. Bukan asal iman-iman ikut-ikutan, bukan. Dengan apa? Hujah. Hujahnya baik itu tekstual, nakliyah atau akliyah rasional. Contoh, Allah ada satu. Harus tahu dalilnya Bu, harus tahu dalilnya. Paham Bu? Allah, saya beriman kepada Allah satu. Dari mana? Qul huwallahu ahad. Itu nama dalil nakli namanya. Yang akli ya? Yang berakli mana? Yang ada hanyalah Allah. Kita ini sebenarnya tidak ada. Ayo bareng. Kita ini sebenarnya kita ini diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah ada. Bahkan kita menggunakan lafal ada karena ada yang ada. Kita menggunakan kata tidak ada karena ada yang ada. Maka yang ada hanyalah yang ada. Paham betul? Kita ini ada apa diadakan? Diadakan oleh yang ada. Yang ada sebelum lafal ada itu ada, sudah? Ya. Bukti. Saya itu agak serius ya. Bukan dongeng, bukan. Domir, kata ganti pronoun. Ada 3. Bahasa Arab. Aku, anak. Engkau, anta. Dia, gua. Silah. Halo sedulur kabeh. Iki mohon maaf videonya tak potong-potong 15 menit dikarenakan subscribernya masih sedikit dan oleh YouTube tidak diizinkan untuk mengupload video lebih dari 15 menit. Oke?